الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Mamat beli tomat di warungnya Bu Ahmad. Kalau Bapak Ibu semua umat Nabi Muhammad, kalau jawab salamnya harus dengan semangat. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, dan yang kami hormati pengurus Masjid Al-Falah dan juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua yang alhamdulillah pada kesempatan menjelang Isya ini hadir di sini dalam rangka kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu semua jamaah Masjid Al-Falah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini insyaallah akan berlanjut nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah. Sebenarnya saya ini agak grogi Bapak Ibu ya, karena saya ini ilmunya nggak banyak Pak Bu. Dan di sini kita lihat banyak para asatid senior-senior kita yang ilmunya lebih banyak dari saya. Namun demikian, alhamdulillah, duduknya saya di sini bukan berarti saya ingin mengajari, kan, tapi kita sama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita langsung masuk saja ke materi biar enggak lama-lama ya, karena waktu kita ini sangat sebentar. Jam 7 lewat berapa? Bisa 13 ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui tema kita, bahwa kita akan berbicara tentang dahsyatnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadir rahimakumullah, kita nggak akan banyak belajar tentang materi di sini, tapi kita akan lebih banyak bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena tujuan Al-Quran itu sendiri pada dasarnya adalah bagaimana kita mengamalkannya. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Jadi ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin bertanya, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?" Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Jadi kalau Anda ingin melihat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baca Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. Pahamilah Al-Quran. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi Rasulullah SAW adalah
manusia yang paling utama, yang paling terdepan dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadir rahimakumullah, di sini saya ingin mengajak atau ingin merubah mindset kita selama ini, bahwa Al-Quran itu ternyata banyak yang menganggap Al-Quran itu sekedar bacaan saja, sekadar bacaan yang dihafalkan. Orang banyak berlomba-lomba menghafalkan Quran, tapi ternyata sedikit sekali mereka yang ingin atau berusaha untuk memahaminya, terlebih mengamalkannya. Ini sangat-sangat sedikit. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadir rahimakumullah, untuk mengamalkan Quran. Karena Al-Quran diturunkan intinya adalah bagaimana mengamalkannya. Jadi kita tidak cukup membacanya, menghafalnya, memahaminya, akan tapi lebih penting daripada itu adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi mungkin ini yang salah dalam diri kita, dalam mindset kita, dalam pola pikir kita. Nah, ternyata Al-Quran tidak sekedar bacaan saja, tidak sekedar sesuatu yang diperlombakan saja, atau yang rutin kita baca dalam setiap salat kita. Tidak. Ternyata Al-Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa dahsyatnya, sangat-sangat dahsyat. Nanti kita akan cerita bagaimana kejadian-kejadian dalam hidup yang dalam kehidupan nyata, bahwa Al-Quran itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Khususnya mungkin di sini saya pribadi. Alhamdulillah, saya sejak kecil itu sudah suka dengan Al-Quran, sehingga saya sekolah sampai kuliah itu mendalami Al-Quran, belajar terus tentang Al-Quran. Tapi di sini saya akan sedikit membacakan bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu. Jadi ini yang salah dari kita ya. Kenapa kehidupan umat Islam secara global, kita lihat di mana-mana Islam itu ditindas, diremehkan, dikucilkan, disudutkan dan lain sebagainya. Yang salah sebenarnya bukan bukan agama kita atau pedoman kita, atau mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sebenarnya yang salah itu adalah kita. Kenapa? Ternyata kita sudah jauh daripada Al-Quran. Karena terbukti Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, ketika kita mengamalkan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, maka tidak ada musuh pun yang bisa mengalahkan kita. Yakin tidak Pak? Yakin tidak Bu? Baik, saya akan bacakan Ar-Ra'd ayat 31. Tolong dipahami, tolong didengarkan. Ini benar-benar, ini benar-benar. Kalau Bapak Ibu bisa mengamalkan Al-Quran ini, bisa memahami apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini, maka kehidupan Bapak Ibu semua dan saya khususnya akan terjadi perubahan yang sangat-sangat besar. Dan insya Allah kata Rasulullah akan selamat di dunia wal akhirah. Coba kita baca surat Ar-Ra'd, nanti boleh buka di rumah. Tolong dikaji, dipahami, ditelaah. Ternyata Al-Quran itu memang bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi yang sesuatu yang sangat luar biasa. Ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang apa sih sebenarnya Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. Saya ulangi, surat Ar-Ra'd ayat 31. Saya bacakan. Walau anna Qur'anan sujjirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Apa artinya? Jadi Bapak Ibu tolong dengarkan. Kalau Bapak Ibu bisa memahami ayat ini, insya Allah akan terjadi perubahan yang sangat besar dan arahnya ke arah yang positif. Apa itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran? Menjelaskan tentang Al-Quran. Walau anna Qur'anan, kalau seandainya ada bacaan, ada mantra,
yang mungkin banyak orang-orang ya di kita itu meyakini tentang mantra, bacaan yang sini ya. Nah, di sini Allah juga menggunakan bahasa seperti itu agar manusia itu ngerti. Walau anna Qur'anan, kalau seandainya ada sebuah bacaan atau mantra lah katakanlah yang bisa kita pahami ya, yang mana bacaan itu kita anggap memiliki kesaktian yang luar biasa, yang biasa disimpan di ikat pinggang, di dompet ya, atau di buntelan itu ya, jimat ya. Kan ada bacaan biasanya Pak ya, ada rancah kan. Nah, Allah ingin menyampaikan ini, ternyata ada yang lebih sakti daripada itu. Nggak usah jauh-jauh. Nah, asalkan kita mengamalkannya, menjadikan dia sebagai wirid. Wirid itu adalah ya sesuatu yang terus kita baca, kita ulang, kita sukai, kita pahami dan lain sebagainya. Baik, saya langsung pada inti. Walau anna Qur'anan, kalau seandainya ada bacaan sayyirat bihil jibal, yang dengannya bisa memindahkan gunung, au qutti'at bil ard, atau bisa menggoncangkan bumi. Masya Allah, luar biasa. Au kullima bihil mauta, atau bisa membangkitkan orang mati dan kemudian kita bisa berbicara dengannya. Maka kata Allah, tidak ada bacaan yang pantas untuk menyandang kesaktian seperti itu kecuali Al-Quran. Ini Allah yang ngomong, bukan saya Pak. Ini Allah yang ngomong. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta, dan seandainya jika ada sebuah bacaan yang dengannya, saya ulangi ini Bapak Ibu ya, biar kita paham semua, yang bisa dengannya kalau kita bacakan gunung bisa pindah. Nah, Gunung Ibul kita pindah ke sini. Au qutti'at bihil ard, atau kita bisa belah bumi ini. Saking saktinya bacaan itu. Au kullima bil mauta, kita bangkitkan orang yang sudah mati. Bangkit kau. Nah, kau kemarin ngutang sama siapa bae? Nah, kata Allah, tidak ada bacaan yang bisa seperti itu kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Ini bukan kata saya sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini Allah yang mengatakan. Saking saktinya Al-Quran, saking dahsyatnya Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika yang membacanya memiliki keyakinan yang tinggi, maka apa yang diucapkannya, apa yang dimintanya sama Allah, insya Allah Allah akan ijabahkan. Buktinya apa Pak? Sekarang ini lagi viral. Nanti Bapak Ibu boleh buka di YouTube. Ada seorang ulama di Irak. Jadi dia membuka terapi. Terapinya apa? Terapinya cuman membaca Al-Quran. Tapi yang terjadi Masya Allah luar biasa. Orang yang bisu bisa berbicara, orang yang lumpuh bisa jalan Bapak Ibu, orang yang gak bisa dengar ketika dibacakan Al-Quran. Bacanya gak aneh-aneh, dibacakan surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi yang bacanya bukan orang biasa Bapak Ibu, orang yang memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan di sini bahwa tidak ada mantra yang mungkin banyak sebagian orang ya mencari mantra-mantra ke Gunung Kidul ya, ke pantai selatan. Ada enggak di sini? Insya Allah enggak kate. Kemana lagi? Ke Gunung Kemungkus. Enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, enggak usah jauh-jauh. Al-Quran, Allah sendiri yang mengatakan, kalau seandainya ada bacaan yang dengannya, enggak usah masalah yang kecil, masalah yang besar, mindahkan gunung, kira-kira sanggup enggak Pak kita mindah ke gunung? Tak bisa. Tapi kata Allah bisa. Mengguncang bumi, membuat bumi ini menjadi terjadi gempa dan lain sebagainya, enggak ada yang sanggup kecuali Al-Quran. Au kullima bihil mauta, atau bisa membangkitkan orang mati, maka tidak ada yang layak yang bisa menyandang kesaktian seperti itu kecuali Al-Quran. Makanya Allah katakan dalam ayat lain,
"Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Apa Bapak Ibu artinya? Kalau seandainya Allah turunkan Al-Quran itu di atas gunung yang paling besar pun di dunia ini, maka apa yang terjadi? Khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Maka yang terjadi adalah gunung akan hancur, nggak kuat. Saking dahsyatnya Al-Quran itu, saking dahsyatnya kalam Allah ini. Bahkan apa? Sampai Rasulullah SAW setiap mendapatkan wahyu, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila." Jadi setiap Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, maka badannya langsung gemetar. Saking apa? Allah mengatakan warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Saya ulangi, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Bahwa kami akan menurunkan Al-Quran itu, apa itu Al-Quran? Qaulan tsaqila, sesuatu yang sangat berat. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, pasti badannya langsung gemetar, panas dingin Bapak Ibu. Saking apa? Innahu qaulan tsaqila, bahwa Al-Quran itu memang luar biasa dahsyatnya. Sampai Allah katakan, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, kamu akan melihat gunung itu akan langsung rata. Saking dahsyatnya Al-Quran itu. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, itulah Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mencari persugihan, urungkan ya, gak usah jauh-jauh ke Gunung Kawi, ke Gunung Kemukus, apa ke Pantai Salen, gak usah jauh-jauh, baca Al-Quran. Mau minta apa Bapak Ibu? Minta rezeki, minta jodoh, minta kesulitan dihilangkan. Maka ketika kita membacanya dengan keimanan yang kuat, keimanan yang tangguh, maka insya Allah Allah pasti akan ijabah. Ini benar Pak, saya cerita sedikit. Saya bukannya pengen apa, cuman ingin tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah Allah karuniakan saya nikmat yang begitu besar. Apa itu? Alhamdulillah qadarullah, Allah takdirkan saya sebagai imam. Dan ini bukan yang pertama kali. Alhamdulillah setiap dimana saya berada, alhamdulillah Allah tunjuk saya, Allah takdirkan saya untuk jadi imam. Dulu ketika kuliah saya pernah ngimam di sebuah masjid besar, Masjid Jami Nurul Badar di Pasar Minggu. Alhamdulillah balik ke sini, alhamdulillah jadi imam di pesantren, kemudian di komplek Bunda, kemudian ya alhamdulillah terakhir Allah takdirkan saya, Allah amani saya untuk menjadi imam di Pertamina. Dan bukan pertama kali, sudah 3 kali saya ngimam di sana. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk menjadi imam. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Luar biasa Bapak Ibu. Di sanalah saya mendapatkan bagaimana ternyata Al-Quran itu memang luar biasa manfaatnya dalam kehidupan saya. Pernah saya minta Pak, ya, suatu ketika saya melihat sajadah kawan ya, Ustaz Reza, itu bagus sekali. Saya sampai ngelus-ngelus itu, saking lembutnya Pak. Wah, saya bilang kan, Masya Allah ya Allah, kalau seandainya saya ngimam juga ada sajadah seperti ini. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, benar, nggak lama langsung ketika saya mau sholat sudah ada sajadah yang persis seperti itu. Dan nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Biasanya kalau ada orang ngasih pasti laporan dulu dengan pengurus. Itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Masya Allah luar biasa. Kemudian pernah saya bilang sama Ustaz Reza, saya minta, kebetulan waktu itu momennya Ramadan, saya minta jatah 2 kali saja, pengen ceramah, pengen berbagi ilmu. Wah Ustaz, nggak ada lagi, sudah penuh. Biarlah kita ngimam aja. Masya Allah, langsung Pak, langsung dikasih sama Allah 2 kali bisa ceramah di sana. Masya Allah. Dan pernah Pak, saya ini punya mobil tua Pak, mobil Soluna tahun 2002, mogok-mogokan Pak, mogok-mogokan.
dan tidak punya uang untuk beli mobil yang bagus itu. Kemudian setelah sholat kita lantari dengan bacaan Quran. Saya minta, ya Allah, saya betul-betul minta, tolong ganti mobil saya dengan mobil yang lebih bagus. Masya Allah Bapak Ibu, langsung dikasih. Pokoknya terserah Allah bagaimana caranya, alhamdulillah ada. Nah ini dahsyatnya, ini tahadduts bi ni'mah, bahwa memang Al-Quran itu bekerja dalam kehidupan kita, ada manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Makanya Allah katakan, walau anna Qur'anan, kalau seandainya ada bacaan yang bisa dengannya membelah bumi, memindahkan gunung, membangkitkan orang mati, maka nggak ada yang layak bacaan seperti itu, mantra seperti itu, kecuali bacaan Al-Quran. Buktikan Bapak Ibu, silahkan buktikan, itu hak kita. Karena alhamdulillah kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat yang terbesar dari awal sampai akhir nggak ada yang bisa menandingi mukjizatnya Al-Quran. Bapak mau minta apa? Yang penting jangan kejahatan. Bapak mau minta apa? Silakan minta dengan Al-Quran. Nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana. Para sahabat menunjukkannya, caranya Allah sudah kasih ke kita semua. Tinggal kita mau tidak mengamalkannya. Ini 100% terjamin Pak. Insya Allah kalau Bapak betul-betul mengamalkan Al-Quran, menjadikannya wiridan, minta apa Allah langsung kasih. Allah pasti kasih. Mau bukti? Apalagi yang mau bukti? Al-Quran. Baik, kita ambilkan kisah dari Al-Quran. Tahu Nabi Zakaria? Pernah baca kisahnya dalam surah Al-Imran. Di sana Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Nabi Zakaria itu mengasuh ponakannya. Siapa itu? Maryam. Jadi Maryam ini jadi rebutan Bapak Ibu dari paman-pamannya, itu akhirnya diguncang, dibuat lotre seperti itu, dan jatuhlah ke Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria pengen ngasuh Maryam? Karena beliau nggak punya anak. Nabi Zakaria itu lama nggak punya anak. Akhirnya Maryam menunjukkan caranya. Jadi suatu ketika Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam, dan tiba-tiba ketika masuk di sana ada makanan. Ditanya, wahai Maryam, dari mana ini? Siapa yang ngasih makanan ini? Allah, katanya. Bagaimana caranya? Nah, ditunjukkanlah caranya. Sehingga Zakaria langsung praktek Pak, praktek dengan cara itu. Maka dikatakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam surah Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nah ini ternyata ini caranya, dan ini sudah dijelaskan para ustaz-ustaz kita. Bagaimana kisahnya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Akhirnya Nabi Zakaria mempraktekkan caranya Maryam. Kenapa? Maryam itu langsung dikasih Allah makanan, langsung bentuk berupa makanan, bukan lewat perantara orang, enggak, langsung. Sama seperti Nabi Isa ketika diminta oleh sahabat-sahabatnya untuk menurunkan makanan dari langit, maka kemudian turunlah makanan dari langit. Dan itu terjadi juga pada bundanya, yaitu Maryam. Akhirnya dipraktekkan sama Nabi Zakaria. Apa yang dipinta oleh Nabi Zakaria? Apa? Ada yang tahu enggak? Nah, saya ceritakan di sini. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka di sana kemudian Nabi Zakaria praktek langsung sholat. Di dalam sholatnya apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kasih aku anak, karena sudah lama nggak punya anak. Bahkan istrinya sudah tua ya, sudah tua, kayak Nabi Ibrahim. Namun apa? Langsung Pak, fanadat. Fa kalau dalam bahasa Arab, dalam kaidah nahwu shorof, fa itu langsung, nggak pakai jeda. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka kemudian malaikat berseru kepada Zakaria, sedangkan Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab,
Sedangkan Nabi Zakaria itu sedang sholat. Bapak Ibu, saya tanya, kalau sholat itu apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Maka apa? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan diberikan keturunan yang juga diangkat sebagai nabi. Masya Allah, luar biasa. Ini Zakaria yang telah membuktikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, Al-Quran bukan kaleng-kaleng. Bacaan Al-Quran seluruhnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Saya ulangi, walau anna Qur'anan, sampai Allah katakan kalau seandainya ada bacaan yang sakti, mandraguna, yang bisa dengannya menghidupkan orang mati, maka itulah Al-Quran. Maka itulah Al-Quran. Nabi Zakaria sudah membuktikan Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, bahwa beliau berdoa dalam sholatnya meminta anak, dan kemudian fanadat langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, banyak sekali manfaat yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan ketika kita mengerti bagaimana Al-Quran itu bisa merubah kehidupan kita, tentunya ke arah yang lebih positif, ke arah yang baik. Yang miskin bisa jadi kaya Bapak Ibu, yang sakit bisa sembuh, yang apa lagi? Yang buntu, apalagi yang buntu ya. Yang belum punya jodoh, yang belum punya anak, yang belum punya rumah, yang belum punya apa saja, silakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, minta sama Allah. Bagaimana caranya? Contoh seperti Nabi Zakaria, contoh seperti Maryam. Makanya para sahabat, ada seorang sahabat mengatakan, fa'lam, ketahuilah, dan silahkan kalian itu beramal dengan amalan apapun, tapi catat ini, kata sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi catat ini, apa itu? Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih cepat kecuali dengan Al-Quran. Saya ulangi Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh sahabat. Silahkan kalian meminta mendekat kepada Allah dengan cara apapun, tapi catat, tidak ada yang lebih cepat bisa mendekatkan kita kepada Allah kecuali dengan perantara Al-Quran. Nah inilah Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah di dalam sholatnya, ya Allah berikan aku anak, maka fanadat langsung. Begitu juga Maryam itu senantiasa menghabiskan harinya dengan sholat di dalam mihrab, di dalam tempat khusus untuk beribadah, dan itu disebut dengan mihrab, tempat kecil khusus ibadah, dan di situ terus ada makanan. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, mulai sekarang buang seluruh kepercayaan yang tidak jelas sanadnya, dan sekarang isi dan ganti. Bapak mau apa? Bapak mau apa? Ibu mau apa? Pintalah dengan Al-Quran. Caranya seperti apa? Ya tadi. Jadi para ustadz menjelaskan kepada kita, ustadz senior, dan Al-Quran juga sudah gamblang menjelaskan dengan kita. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau pengen cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah doa tersebut di dalam sholat. Padahal itu sudah kita baca ya tiap kali sholat. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita akan bongkar sedikit. Sebenarnya banyak sekali ya, tapi kita singgung sedikit. Bapak Ibu paham nggak itu? Kita paham nggak sebenarnya? Padahal kita baca terus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Ustaz, ngapa?
Selama ini saya berdoa ini dengan ini, tapi kok nggak pahami ayat ke berapa ini Bapak Ibu dalam surah Al-Fatihah? Ayat berapa? Coba kita hitung. Berapa? 4. Kalau udah pakai bismillah. Kalau udah pakai bismillah ayat ketiga. Kan ada sebagian riwayat bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Ada yang bilang enggak. Tapi semuanya insya Allah benar. Nah, di ayat keempat atau ayat ketiga ini Allah katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini namanya ilmu alat Bapak Ibu. Bukan ilmu teori, ilmu alat. Apa ilmu alat maksudnya? Ilmu yang kalau Bapak Ibu praktekkan manjur, langsung bekerja. Dan saya sudah membuktikan banyak sekali yang saya pinta, alhamdulillah langsung Allah terus kasih. Dengan memang betul-betul dengan ini. Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu. Ayat keempat atau ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu sajalah kami beribadah. Artinya menghamba, mengharap. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu hanya kepadamu sajalah kami meminta. Nah, kenapa Pak Ustadz doa saya nggak dikabulkan sama Allah? Karena ternyata kalau dicek ibadahnya, ternyata ibadahnya masih, kalau dinilai itu masih nilainya 20, 10, 5, bahkan 0 kualitasnya Pak. Mungkin kita kalau ditanya sholat 5 waktu, sholat full. Tapi ketika dicek kualitasnya ternyata 0. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya di sini konsepnya iyyaka na'bud. Hanya kepadamu sajalah kami menghamba. Ini maknanya luas Bapak Ibu. Kenapa Pak Ustadz doa saya enggak dikabulkan? Ternyata kita masih menghamba kepada dunia. Ngakunya kamu ibadahnya kepada siapa? Allah. Mau nggak kamu menyembah berhala? Wah, nggak mau. Saya kasih mobil, mau nggak? Mau. Atau rumahnya saya minta, mau? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ya mungkin nggak boleh. Tapi maksudnya di sini yang ingin kita jelaskan, selama ini ternyata penghambaan kita itu masih kurang Bapak Ibu. Sehingga doa-doa kita itu enggak bekerja, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu belum mau mengabulkan. Kenapa? Ternyata doa itu ada hijabnya. Jadi ketika mau naik ternyata ada hijabnya. Apa hijab? Penutup. Jadi doa itu enggak bisa keluar. Kenapa? Tertutup. Makanya konsep awal, kalau kita pengen dikabulkan, keinginan kita pengen dikasih sama Allah, maka yang pertama harus kita beneri iyyaka na'bud. Kita beneri dulu hati kita. Ini yang paling pokok. Bukan gerakan kita, bukan yang lainnya. Tapi yang pertama yang harus kita bereskan dulu itu hati kita. Kita itu Bapak Ibu banyak sholat ya. Ketika sholat, ketika baca, apa yang kita ingat? Wah, toko saya tadi belum ditutup. Motor saya tadi kayaknya belum dikunci. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Wah, besok ada utang ini yang harus dibayar. Masya Allah. Ternyata itu Pak. Ini ilmu alat yang kalau Bapak Ibu bisa mempraktekannya, maka insya Allah langsung bekerja. Jadi yang pertama yang harus kita bereskan adalah penghambaan kita. Kita betul-betul mengkonsep hati ini betul-betul hanya menyembah kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, hanya butuh kepada Allah, nggak kepada yang lain, nggak takut yang lain, hanya takut sama Allah. Itu saja. Nah, kalau ini udah diberesin, udah dibenerin, dan nilainya sudah 100 atau katakanlah 90, maka apa? Wa iyyaka nasta'in. Maka yang kedua ini hanya kepada Allah sajalah kita meminta. Hanya Allah sajalah tempat kita memohon.
dan kita menganggap semuanya nggak bisa kecuali Allah yang bisa. Wal amru biyadillah. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala meneruskan kullu amrin biyadillah. Bapak Ibu, bisa nggak manusia itu ngasih kita panjang umur? Bisa nggak manusia itu ngasih kesehatan? Bisa nggak manusia itu ngasih kita rezeki? Enggak. Lalu kenapa selama ini kita takut dengan manusia? Takut dengan bos? Kenapa selama ini kita meminta kepada manusia? Padahal manusia itu kata Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu makhluk yang paling lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sekarang Bapak Ibu harus kita ganti. Sekarang banyak sekali ya, atau di masyarakat kita ya, ini sebagai contoh saja, banyak orang yang mengeluh-elukan, mengagung-agungkan orang kaya, betul nggak? Mengagung-agungkan pejabat, betul nggak? Menghormati, wow pokoknya luar biasa. Sedangkan tetangganya yang miskin, yang membutuhkan pertolongan, yang 3 hari nggak makan, nggak kita perhatikan. Banyak nggak Pak seperti itu? Saya pernah coba Pak di Pertamina. Ini saya coba ya. Saya masuk pakai motor butut, sama sekali nggak colek sama satpam ya. Kita klaksonin pun mereka nggak noleh Pak. Hanya saya jengkel, saya pulang langsung bawa mobil. Tin ketika saya wah Bapak ya. Masya Allah luar biasa. Ini bahaya, ini masalah Bapak Ibu. Padahal saya nggak pernah ngasih uang sama satpam itu. Bapak Ibu menghormati orang kaya, orang coba datang minta duit, ngasih nggak? Kayaknya enggak. Jadi Bapak Ibu berhentilah sekarang ya, mengagung-agungkan manusia, mengharap kepada manusia, enggak, jangan. Mengharaplah kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktunya sudah habis. Saya buat kesimpulan. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, amalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah Bapak Ibu akan mendapatkan perubahan yang sangat besar. Bagaimana caranya Bapak Ibu hadirin wal hadirat? Doalah dengan perantara Al-Quran, dan lebih baiknya lagi adalah ketika di dalam sholat, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, apa hajat Bapak Ibu hadirin wal hadirat, maka yakinlah Allah sudah mengatakan ini, walau anna Qur'anan, enggak ada bacaan yang sakti mandraguna di dunia ini kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran apa? Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah kalamnya Allah. Siapa yang menurunkan? Allah. Siapa yang membuat? Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, sekarang ganti segala bentuk keyakinan, segala bentuk ketakutan, segala bentuk apapun, dan yakini dalam hati, wal amru biyadillah, seluruh urusan itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah doa Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan buktikan, karena saya alhamdulillah banyak membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan perkataan yang biasa-biasa, tapi Al-Quran itu adalah perkataan yang sangat-sangat dahsyat. Mungkin ini saja Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Terlebih lagi Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, support anak-anak kita, generasi kita untuk menjadi ahlul Quran. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.